wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang hendaknya senantiasa kita lapaskan atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita yang berada di masjid yang mulia ini dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqomah duduk dalam raudhah min riyadhil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan hidup, kesehatan, dan keimanan yang semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, hari ini Ahad bertepatan pada tanggal 15 Juni Bapak Ibu 2025 Miladiah, bertepatan pula 18 Zulhijjah 1446 Hijriah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Ahmad Sukandi MHI yang insyaallah akan menyampaikan kajian kita Al-Hikmah. Baik jemaah rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali majelis thalabul ilmu kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sukandi MHI, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Haji Mas, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dan semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam kondisi sehat walafiat dan insyaallah penuh dengan keimanan dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan, dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan atau melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab ikhlas di dalam, atau ruh ikhlas di dalam amal.
Di sana kita sudah pernah membahas bahwasanya ada kategori ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam. Yakni ikhlasnya orang awam itu dikatakan di dalam perbuatan amal kebaikannya, ibadahnya karena Allah, tetapi juga didasari karena adanya pengharapan terhadap pahala yang Allah janjikan, dan juga agar terhindarnya dari azab api neraka. Maka kita coba ketengahkan pada pagi hari ini tentang babul khawfi war raja wa i'tidalihima. Bab tentang khauf, rasa takut, raja, mengharap, dan keseimbangan antara keduanya. Yang pertama dalam kitab ini ya, yang disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, bait yang dikemukakan pertama kali yaitu min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Kata Ibnu Athaillah, dari tanda i'timad, orang bersandar al-amal terhadap amal. Tanda kalau kita ini bersandar, berpegang ya kepada amal kita, itu tandanya adalah nuqsanur raja, kurangnya pengharapan kita, inda wujudiz zalal, ketika adanya kesalahan atau kehilafan. Itu tanda bahwa kita adalah orang yang bersandar kepada amal kebaikan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita kurang pengharapan kita kepada Allah. Karena orang yang masuk kategori ini dalam bait ini, itu adalah orang yang bersandar kepada amal yang dia punya pandangan, punya keyakinan kebaikan itu dilakukan oleh dirinya, dan sesuatu yang diharapkan dalam hal ini adalah balasan janji Allah itu adalah karena amal kebaikannya. Maka ketika amal kebaikan itu berbalik pada dirinya, apa itu? Yakni ketidakadaan ketaatan, ketidakadaan perbuatan baik pada dirinya, maka ia akan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mendapatkan rahmat Allah karena kebaikan yang ada pada dirinya tidak ada. Atau dalam istilah di sini, inda wujudiz zalal, ketika adanya kekhilafan pada dirinya. Ini tanda orang yang bersandar kepada amalnya. Oke. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau di sini disebutkan begini, annal 'abid ya'tamidu 'ala 'amalil jawarih min salatin wa zakatin wa awrat wa ghairiha fi dukhulil jannati wa ta'annum fiha wa najati min adzabillahi ta'ala. Orang yang abid, orang yang ahli ibadah, itu ya'tamid, bersandar kepada amal anggota badan yang dilakukannya, mulai dari sholat, zakat, wirid, dan lain sebagainya. Masuknya ke dalam surga, mendapatkan nikmat-nikmat semuanya yang ada pada dirinya, bahkan bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang abid, ahli ibadah, bersandar karena kebaikan yang dilakukannya. Yang pertama. Wal murid, sedangkan orang yang menapaki jalan menuju Allah, bukan hanya abid, ahli ibadah, sholat, ngaji, zikir, puasa, bukan semata itu, tapi sudah murid, sudah mulai menapaki jalan untuk mengenal Allah. Ya'tamid 'alal amal, bersandar kepada amal yang dilakukannya, fil usul ilallah, di dalam sampainya kepada Allah. Jadi ibadah yang dilakukannya, orang yang murid yang menapaki jalan menuju Allah,
bersandar kepada amalnya bisa menghantarkannya usul kepada Allah. Padahal katanya di sini dikatakan ya, fa in sudira minhu ya zullatun qadawlatin 'anillahi ta'ala wa tarki awrad. Padahal katanya semua yang ada pada dirinya adalah sudira minhu, sumbernya adalah dari Allah. Ya. Kita bisa sholat, bisa hadir ini, bisa tahajud, bisa puasa, bisa haji, sumbernya adalah dari Allah. Ini yang pertama. Maka ketika ada seorang abid bersandar kepada amalnya, maka dia ghaflatin anillah, orang yang lalai dari Allah. Kenapa lalai dari Allah? Karena dia melupakan bahwa sumber kebaikan yang ada pada dirinya adalah Allah, bukan dirinya. Maka sejatinya yang nanti akan menjadi sandaran untuk dirinya bukan amalnya, tetapi Allahnya. Kenapa? Karena yang memberikan sumber kekuatan, sumber ketaatan ada pada dirinya adalah Allah, bukan dirinya. Sedangkan orang yang abid, ahli ibadah, itu dominasi sandarannya adalah kebaikannya, ketaatannya. Saya masuk surga ini karena sholat saya. Saya sudah rajin ke masjid, saya sudah rajin sedekah, saya sudah ini. Punya keyakinan begitu. Ini masih tingkatan orang yang ahli ibadah. Nanti pada tahapan berikutnya, orang yang semacam ini dalam kata tasawuf itu orang yang kurang baik. Ya, kalau dalam tingkatan hidupnya itu tidak diperbaiki. Sebab kalau sampai dia terus-menerus sampai akhir hayatnya punya pandangan demikian, ini masuk ke dalam kategori orang yang mempertuhankan dirinya. Karena dirinya lah yang ternyata bisa menghantarkan dirinya untuk bisa masuk surga. Allahnya nggak ada di situ. Karena dia menyandarkan kebaikan atau surga itu atas dirinya. Allahnya lepas dari dirinya. Tapi untuk orang yang untuk yang masuk ke dalam nilai-nilai ibadah sudah bagus lah, sudah bagus. Tetapi tentu tahapan ini jangan terus-menerus didiamkan sehingga nanti surga itu dikapling-kapling. Jadi saya kan ahli tahajud, ya surganya ini. Belum tentu. Saya sudah hafal Al-Quran, saya nanti pasti masuk surga karena Al-Quran itu pasti masuk surga. Itu ngapling-ngapling surga. Nah, seakan-akan kehadiran Allah tidak ada di situ. Bisa ngapal Quran, bisa lain sebagainya, seakan-akan dirinya yang melakukannya. Padahal sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Orang yang abid, orang yang murid itu kilahuma nafsun madhumun. Baik abid maupun murid. Seorang murid tadi katanya bersandar kepada amalnya, yang dengan amalnya itu bisa menghantarkan usulnya kepada Allah. Cuman beda tingkatan aja. Kalau abid tadi dia masuk surga, pahala-pahala dia dapat itu karena kebaikan amal yang dilakukannya. Sedangkan seorang murid itu bisa usul kepada Allah, sampai kepada Allah karena amal yang dilakukannya. Bedanya kalau murid, dia tidak lagi berpikir tentang surga dan neraka. Yang diinginkannya adalah usulnya kepada Allah. Dan yang menjadi keyakinan pada dirinya, usulnya kepada Allah itu adalah amal kebaikannya. Ya. Itu pun dia masih bersandar kepada amal kebaikannya. Seakan-akan usulnya kepada Allah itu adalah karena amal kebaikannya. Kita sering ketemu dengan seorang preman, kita sering ketemu dengan orang yang nggak belajar, nggak ketemu, ya. Nggak ketemu orang yang alim, orang yang bisa
hafal Quran, hafal hadis, baca kitabnya bagus, ada. Tetapi nilai-nilai ma'rifatnya itu tinggi, kuat daripada orang yang hafal Quran, hafal hadis, bacaan kitabnya bagus. Banyak yang saya temukan. Orangnya awam, tapi kalau ngomong menyejukkan, kalau memandang pandangannya kepada Allah, sandarannya kepada Allah. Ini bukti bahwa usul itu sandarannya adalah bukan amal kebaikan, bukan ketaatan, bukan. Tetapi usul itu adalah murni pemberian Allah kepada kita. Maka ada orang yang mungkin jauh dari masjid, tetapi hatinya usul lebih mudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Bisa jadi, Pak. Ya. Ini supaya menafikan dalam diri kita bahwa ketaatan yang ada pada diri kita ini adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada Allah. Jangan. Yang bisa menghantarkan kita kepada Allah tentunya adalah pemberian Allah kepada kita. Atau bahasa sederhananya adalah rahmat Allah kepada kita yang Allah lekatkan kepada kita sehingga kita bisa sampainya kepada Allah. Nah, orang yang abid, orang yang murid ini katanya nafsun madmumun, jiwa yang tercela. Jiwa yang tercela. Kenapa tercela? Karena masih bersandar kepada amal diri. Sedangkan orang yang arif, orang yang arif itu katanya al-arifuna humul ladzina kharaju min dairati ahlil ghaflah. Orang yang arif mengenal Allah itu yang keluar dari wilayah orang-orang yang lalai, keluar dari wilayahnya orang yang abid, keluar dari wilayahnya orang-orang yang murid, keluar. Apa itu? La ya'tamiduna 'alal a'mal. Dia tidak bersandar kepada amal. Faraja'uhum wa khawfuhum fi halai ta'ah wal maksiyah ala haddis sawa. Ketaatan yang ada pada dirinya, bahkan mohon maaf, bahkan keburukan ya, yang ada padanya itu dalam kondisi yang sama. Ketaatannya kepada Allah tidak dipengaruhi oleh pengharapannya. Kemaksiatan yang dilakukannya pun tidak didasari karena rasa takutnya. Ya, ini namanya orang yang arif, ya, orang arif. Jadi kalau kita ini kan boleh dikatakan taat kepada Allahnya karena kita punya pengharapan macam-macam lah. Mudah-mudahan kalau tahajud dimudahkan urusan itu, kan gitu. Puasalah, karena puasa itu di samping banyak pahala juga baik untuk kesehatan. Nah itu kan dorongan-dorongan itu tidak mesti kita. Yang mendominasi diri kita ini hadirnya ibadah kepada Allah. Atau karena hal-hal yang lain, karena takut neraka, nanti di surga kita diseret lagi karena ada keburukan kita dan sebagainya. Nah itu pun yang menjadi pendorong kita berbuat baik atau menghindar dari dosa atau kemaksiatan. Nah orang yang arif billah itu enggak, ya tidak demikian, tidak didasari oleh pengharapan, juga tidak didasari karena rasa takut. Jadi betul-betul orang yang arif itu ikhlas, murni, tidak ada unsur apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang takwa itu kan fala tamutunna illa wa antum muslimun atau wattaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah setakwa-takwanya. Apa sih yang dimaksud dengan setakwa-takwanya itu? Salah satunya adalah maknanya takwanya itu betul-betul total. Jangan takwa pada saat sakit, pada saat sembuh, taatnya nggak lagi. Jangan sampai takwanya itu pas lagi sulit, pas lagi kaya, ketakwaannya berkurang. Atau sebaliknya, jangan sampai takwanya pas lagi kaya, pas lagi miskin nggak takwa. Takwanya pada saat ngaji, pas nggak ngaji nggak takwa. Nah itu bukan, itu orang-orang yang masih dipengaruhi oleh sesuatu yang akan melekat pada dirinya. Orang yang arif lepas dari itu semua. Ya. Makanya kalau dalam konsep orang ilmu tasawuf itu
dalam teori tasawuf itu ada istilah fana.